Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pertanian, perkenalkan nama saya Anugrah Catur Prayogo dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Nah, di video ini akan dijelaskan bagaimana budidaya tanaman semangka menggunakan mulsa dan juga teknik pinching. Dan di dalam video ini akan dijelaskan bagaimana budidaya tanaman semangka dari awal hingga masa panen itu selesai. Kalian penasaran gak gimana caranya budidaya tanaman semangka menggunakan mulsa dan teknik pinching? Simak videonya ya. Nah, sebelum kita memasuki pada video tahapan budidaya tanaman semangka menggunakan mulsa dan teknik pinching, sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan apa itu buah semangka. Siapa sih orang Indonesia yang gak kenal buah semangka? Buah semangka merupakan buah yang sangat populer di Indonesia. Bahkan sering kali kita temuin dalam kehidupan sehari-hari dan kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buah semangka ini termasuk buah yang sangat populer loh di Indonesia. Kenapa? Karena rasanya yang manis dan menyegarkan dan cocok untuk dikonsumsi pada saat panas hari. Sehingga tanaman semangka atau buah semangka ini cukup terkenal di negara-negara tropis seperti negara Indonesia, Amerika Latin, dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu nggak sih, fun fact-nya, buah semangka itu bukan buah asli dari Indonesia loh. Dimana sebenarnya habitat asli dari buah semangka itu ada di wilayah timur laut Afrika. Lebih tepatnya atau lebih spesifiknya di wilayah Kordofan dan Sudan. Nah, buah semangka ini juga menjadi primadona khususnya di wilayah tropis karena kandungan air di buahnya yang sangat tinggi, bahkan mencapai 92% dan cocok dikonsumsi pada saat musim kemarau atau musim kering. Di Indonesia sendiri, semangka yang sering dikonsumsi adalah semangka berwarna merah dan semangka berwarna kuning. Meskipun semangka merah masih dominan untuk tingkat konsumsi dibandingkan semangka kuning di Indonesia. Padahal, ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pratama pada tahun 2023, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen di Kecamatan Jebres, Kota Solo, memiliki kecenderungan pada semangka kuning dibandingkan semangka merah. Hal ini menjadi pendukung untuk pengembangan semangka kuning di Indonesia, khususnya pada tahap budidaya. Pada video ini, semangka yang digunakan adalah semangka kuning varietas Inden F1, mana semangka Inden F1 merupakan semangka hibrida yang telah memiliki izin edar benih. Artinya, semangka Inden F1 ini sudah legal di Indonesia untuk diperjualbelikan dan ditanam di Indonesia. Selain itu, semangka Inden F1 merupakan semangka yang cocok untuk tumbuh pada dataran rendah hingga menengah. Pada video ini, budidaya semangka Inden F1 dilakukan di petakan lahan zona kuning UG Teknopark Cianjur dengan ketinggian tempat yaitu 392 mdpl, di mana ketinggian tempat ini termasuk ke dalam dataran rendah hingga dataran menengah, sehingga tempat ini cocok untuk budidaya tanaman semangka varietas Inden F1. Tahapan budidaya dimulai dari sanitasi lahan atau pembersihan lahan dari gulma dan sisa-sisa sampah yang ada di lahan. Sanitasi dilakukan hingga pengolahan lahan sebelum penanaman dilakukan. Pengolahan lahan dilakukan dengan melakukan analisa tanah terlebih dahulu menggunakan alat sederhana yaitu soil meter untuk mengetahui kebutuhan hara sebelum dilakukan pengolahan. Setelah dianalisis, selanjutnya akan melakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang dan pengaplikasian dolomit untuk menstabilkan pH tanah. Setelah bahan sudah tercampur merata, maka lahan perlu didiamkan dalam kurun waktu minimal 1 minggu agar nutrisi tercampur lebih sempurna.
Setelah lahan didiamkan selama kurang lebih 1 minggu, maka dilakukan pemasangan mulsa. Pada budidaya kali ini, kami menggunakan 2 jenis mulsa, yaitu mulsa plastik hitam perak dan juga mulsa jerami. Kedua mulsa ini menjadi jenis mulsa yang paling banyak digunakan oleh petani semangka. Pemasangan mulsa selesai, selanjutnya adalah pelubangan mulsa menggunakan alat pelubang mulsa dan bara api. Jarak tanam yang digunakan pada proses budidaya ini adalah 125 cm. Nah, saat dilakukan pengolahan lahan dan pemasangan mulsa, pada waktu yang sama, dilakukan juga penyemaian benih semangka inden F1, di mana penyemaian dilakukan dengan media tanam, campuran dari sekam arang dan pupuk kandang sapi, dengan rasio perbandingan 1:1. Penggunaan sekam arang agar media tanam memiliki porositas yang tinggi, sehingga tidak ada air yang mengendap terlalu lama, yang dapat menyebabkan tanaman menjadi busuk. Sedangkan penggunaan pupuk kandang sebagai nutrisi utama untuk benih agar tumbuh dengan baik. Penyemaian benih dilakukan di tray dengan ukuran 50 lubang. Ukuran setiap lubang yang cukup besar memberikan ruang untuk akar tanaman tumbuh lebih baik. Setelah 2 minggu dari penyemaian, maka tanaman semangka sudah dapat dipindah tanam ke lahan. Pada umur 2 minggu setelah semai, biasanya tanaman semangka sudah memiliki daun sejati, sehingga siap untuk dipindah ke lahan. Pindah tanam sebaiknya dilakukan pada waktu atau saat cuaca sedang dingin, tidak panas. Hal ini untuk mengurangi stres pada tanaman yang dapat mengakibatkan tanaman menjadi mati. Pindah tanam dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 5-10 cm. Kemudian bibit yang telah tumbuh dimasukkan ke dalam lubang tanam beserta media semai agar akar tidak putus saat proses pemindahan. Setelah itu dibumbun dengan tanah hingga tanaman tegak dan tidak mudah roboh. Setelah semua tanaman dipindah tanam, maka akan langsung dilakukan penyiraman agar kebutuhan air tanaman terpenuhi dan tanaman tidak menjadi layu.
Setelah semua tanaman dipindah tanam, maka perlu perawatan hingga tanaman siap panen. Pemeliharaan tanaman dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penyiraman, pemupukan, pincing, penyiangan, dan pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pada budidaya yang kami lakukan, dilakukan penyiraman dengan intensitas 2 kali dalam sehari, di mana waktu penyiraman adalah pagi hari dan sore hari. Pada fase vegetatif, penyiraman pagi hari maksimal dilakukan pada pukul 9 pagi. Kenapa? Hal ini karena matahari belum terik. Dan pada sore hari, penyiraman dilakukan paling cepat pukul 3 sore. Hal ini dikarenakan suhu mulai mendingin dan matahari mulai tenggelam sehingga tidak terlalu panas. Penyiraman dilakukan menggunakan selang air atau gembor dengan kapasitas air yang cukup, sehingga kebutuhan air untuk tanaman itu terpenuhi. Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase vegetatif, lalu fase peralihan, dan terakhir adalah fase generatif. Pada fase vegetatif, pemupukan menggunakan pupuk NPK seimbang dengan dosis 5-15 gram per liter. Dengan setiap pemupukan, ke pemupukan selanjutnya ditingkatkan dosisnya. Pemupukan menggunakan NPK seimbang bertujuan agar pertumbuhan daun, batang, dan akar tanaman ini juga seimbang, sehingga hasil fase vegetatif tanaman lebih baik. Pengaplikasian pupuk NPK dengan cara dikocor, yaitu setiap dosis dilarutkan dengan 1 liter air yang kemudian disiramkan atau dikocor pada tanaman sebanyak 250 ml per tanaman. Untuk fase peralihan, pemupukan menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Pupuk MKP membantu tanaman dalam mempertahankan bunga dan bakal buah agar tidak mudah rontok atau gugur. Pada fase peralihan ini, dosis MKP yang kami pakai atau kami gunakan adalah 5 gram per liter, yang kemudian akan dikocorkan atau disiram ke tanaman sebanyak 500 ml untuk setiap tanamannya. Pupuk MKP juga membantu tanaman membentuk bunga, sehingga bunga tanaman menjadi lebih lebat. Fase terakhir adalah fase generatif atau pematangan buah. Pada fase generatif, pemupukan menggunakan KNO3 atau kalium nitrat dengan dosis 5-10 gram per liter air yang kemudian akan disiram pada tanaman sebanyak 250 ml larutan untuk setiap tanamannya. Pemupukan menggunakan KNO3 membuat pertumbuhan buah menjadi lebih maksimal, sehingga hasil panen juga lebih maksimal. Selanjutnya adalah pemincingan. Pada budidaya tanaman semangka yang kami lakukan, kami memangkas atau menyeleksi bunga betina dengan menyisakan bunga betina yang kami inginkan. Hal ini bertujuan agar hasil buah menjadi lebih maksimal, karena distribusi hasil fotosintat berfokus pada buah yang kami pilih. Teknik pincing yang dilakukan juga diikuti dengan pemangkasan pucuk pada cabang atau sulur yang membawa bunga betina, sehingga nutrisi dialirkan pada buah lebih banyak karena tidak terbagi dengan tunas air atau cabang yang akan tumbuh atau baru tumbuh.
Pemeliharaan selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan pada budidaya tanaman semangka dilakukan setiap hari agar gulma tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman semangka dapat menyerap unsur hara pada media tanam lebih maksimal. Dan pemeliharaan yang terakhir adalah pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pengendalian OPT dibagi menjadi dua cara, yaitu cara preventif atau pencegahan dan cara represif atau penanganan. Tindakan pencegahan berupa pemantauan secara rutin dan penyemprotan pestisida agar tanaman tidak mudah terkena penyakit. Nah, untuk tindakan penanganan, kami melakukan penyemprotan pestisida untuk penyakit, hama, atau cendawan yang menyerang secara spesifik. Tahapan yang terakhir adalah pemanenan. Ketika tanaman sudah mencapai umur panennya, pada semangka inden F1 adalah 65 hari setelah tanam, maka pemanenan buah dapat dilakukan. Buah yang dipanen adalah buah yang memiliki ciri fisiologis yang sudah dapat dipanen. Beberapa ciri-ciri dari buah semangka yang dapat dipanen adalah suara yang sudah mendengung saat diketuk, tangkai buah yang sudah mulai kering, dan warna serta ukuran buah yang sudah sesuai dengan deskripsi varietas untuk panen. Demikian video yang bisa kami buat tentang budidaya tanaman semangka menggunakan mulsa dan teknik pincing. Video ini kami kemas dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami oleh orang awam ilmu pertanian. Sehingga harapan kami video ini menjadi media pembelajaran yang baru bagi khalayak luas. Terima kasih.